dalam Alkitab ada perumpamaan yang menceritakan seorang anak yang meninggalkan rumahnya untuk merantau. Perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita tahu ceritanya bagaimana si bungsu akhirnya sadar kembali dan bangkit ke rumah bapaknya dan bersedia menjadi orang upahan bapaknya. Namun kita tahu bahwa sikap bapak selalu sama. Tetapi dari perumpamaan ini kita dapat belajar beberapa hal kebenaran di dalamnya melalui si bungsu. Dalam cerita anak yang hilang, si bungsu meninggalkan rumahnya dan meminta bagian warisannya kepada papanya. Ia pergi merantau dan berfoya-foya sehingga habis semua hartanya. Singkat cerita, dia kelaparan dan tidak ada seorang pun untuk memberinya dia makan. Sampai-sampai apa yang menjadi ampas binatang hendak dimakannya. Pada saat itulah ia mulai menyadari keadaannya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan papaku yang berlimpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Menyadari keadaan itu sungguh penting akan menjadi kata kunci dalam kehidupan si bungsu. Sebagian orang justru saat menghadapi persoalan kehidupan pergumulan justru menjauh dari Tuhan, bahkan jatuh ke dalam dosa. Kebanyakan orang saat menghadapi persoalan lebih memilih sikap menyerah, mengasihani diri, bahkan menjadi terpuruk. Sebagai orang yang saat diperhadapkan dengan persoalan pengumuman, mereka akan menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Namun berbeda dengan si bungsu, saat ia menghadapi kelaparan, ia sadar setiap persoalan terjadi di dalam hidup kita membuat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Menyadari bahwa selama ini kita sudah menjauh darinya, kita harus kembali ke hadapannya, kembali mencari hadiratnya, datang kepadanya, kembali bersekutu bersama saudara seiman. Setelah menyadari akan keadaannya, ia pun bangkit dan mengaku dosa. Kita dapat belajar dari cerita si bungsu ini. Tidak cukup hanya sadar akan dosa dan keadaan kita, tapi kita perlu bangkit dan datang kepadanya, bukan dengan sikap sebaliknya, yaitu meninggalkan persekutuan, tidak berdoa lagi, tidak gereja lagi, bahkan anti Tuhan. Ayat 19 berbicara tentang sikap yaitu melayani. Sebagai seorang anak, dahulu ia selalu dilayani, apapun diminta selalu ada, termasuk meminta harta warisan. Tetapi setelah sadar kesalahannya, ia berbalik dan memulai melayani. Ada perubahan saat seorang berdosa mengaku kesalahannya. Perubahan yang nyata adalah melayani, dari dilayani menjadi melayani. Saat kita di rumah, sikap hati kita adalah melayani, rindu memberikan yang terbaik, tidak berpanggung tangan lagi, tidak cuek, dan keadaan rumah tidak mementingkan kepribadian sendiri, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Inilah yang terjadi dengan si bungsu. Mari kita sebagai anak Tuhan untuk tidak melupakan Tuhan. Menjadi anak Tuhan bukan jaminan untuk kita tidak akan hilang, tetapi saat kita tidak melupakan Tuhan, ingat akan Dia, bangkit dan melayani Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kehidupan kita.